menjadi santri. Santri itu bahasa kita, tapi bahasa Arabnya kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang alim. Kalau belum jadi alim, jadilah orang yang belajar ilmu, muta'allim. Muta'allim itu bahasa kitanya santri. Ada satu hal yang membuat santri ini beda, Pak Bupati. Ada hal yang membuat mereka nggak akan pernah jadi teroris. Benar santri tidak ada teroris ya? Benar? Santri nggak ada jadi teroris. Santri yang berakidah Ahlussunnah tidak pernah diajarkan jadi teroris, karena mereka tahu bab jihad itu kapan dipelajari. Santri, apa yang hebat pada mereka? Yang hebat kata ulama, la yu'khadzul ilm min suhufi. Tidaklah boleh belajar kepada orang yang belajarnya otodidak atau hanya belajar lewat YouTube. Orang begini nggak boleh jadi kiai, nggak boleh jadi guru. Kalau dia jadi guru, maka yang terjadi nanti adallahun nas, adallan nas. Dia akan menyesatkan manusia. Ya, dia akan menyesatkan manusia. Hari ini banyak orang mau sehat secara kolmu, maka dia sebut hijrah, benar ya? Tapi orang Aswaja pernah nggak nyebut hijrah? Kita nggak perlu hijrah lagi, kiai. Yang hijrah itu kan yang nggak ngerti sarungan ini. Tadi saya candain Pak Bupati, sarungnya keren Pak Bupati. Tapi aneh, ada orang ngomong saya hijrah dari Aswaja. Aneh gak tuh? Itu kayaknya salah didik tuh orang. Ada yang ngomong saya hijrah dari NU, hijrah dari Muhammadiyah. Itu keliru. Hijrah itu mimma nahallah. Begitu dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah itu yang meninggalkan yang Allah larang. Oh, ternyata bagi kawan, hijrah dari Aswaja itu enggak tahlilan lagi, enggak tawasulan lagi. Kacau nggak? Maka mohon maaf para kiai, saya tidak mau menggurui. Ini wasiat cinta. Hati-hati, pesantren kita sekarang kitab akidahnya sudah diganti, bukan Ahlussunnah lagi. Kitab Syekh Saleh Fauzan, coba cek. Di kitab itu dia mengatakan bahwa Maulid Nabi tasyabbuh bin Nasara. Hati-hati Pak Kiai. Mohon maaf, saya bukan ingin mengajari, mengingatkan. Sejak kapan nih kitab masuk ke pesantren? Ini orangnya masih hidup di Saudi. Dia imam Wahabiyah. Akidahnya membatalkan akidah kita, fikihnya membatalkan fikih kita. Tapi kok kiai santai aja mengajarkan kitab itu? Mohon maaf. Apa kata dia tentang tawassul tabarruk? Syirik, bahkan syirik akbar. Dia menyebut tawassul, menyebut tabarruk, syirik akbar. Berarti Pak Kiai ini musyrikun. Benar Pak Kiai? Lah kitabnya diajarkan di pesantren kita. Judulnya Akidah Ahlussunnah, Kitab Tauhid, tapi isinya takfiriyah, mengkafir-kafirkan, minimal membid'ahkan. Ini mohon Pak Ketua nih, Ketua pesantren nih, mohon dimusyawarahkan itu dengan para kiai. Ini bahaya. Ini ibarat api dalam sekam. Nunggu aja. Nunggu waktu, murid nanti akan menghadang, membid'ahkan kiainya. Sudah mulai. Sudah mulai. Tapi di sini aman nih. Saya nggak yakin aman-aman juga ya. Coba cek aja ntar kitab pesantrennya. Mana kitab Aqidatul Awam itu? Mana kitab Ummul Barahin itu? Kok hilang? Syarah Nasafiyah kok hilang? Dulu kitab kuning isinya itu. Udah berganti dengan kitab putih. Ya dokter, ini kewajiban kita.
Ini pahit. Habis ini nggak diundang lagi juga nggak apa-apa, Kiai. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan ini karena si pengarang kitab ini, dan kitab ini sudah diajarkan bertahun-tahun di pesantren. Apa kata si muallif kitab? Maulid Nabi, tasyabbuh, menyerupai Nasrani. Menyerupai dari mana? Lalu dia pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Menyamakan dengan Nasrani berarti menyamakan dengan orang yang tidak percaya kepada nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon diperbaiki itu. Kan kitab tidak ada yang suci cuma Al-Quran. Nggak ada lagi yang suci melebihi ini. Jadi kitab kuning boleh diganti, Al-Quran tidak boleh diganti. Bahkan nih Pak Polisi sekarang menghadapi masalah, ya, ada namanya PCS. Pak dengar Pak? Polisi Cinta Sunnah. Waduh gawat, ya. Judulnya keren Pak, Polisi Cinta Sunnah. Tapi kiai-kiai ini ahli bid'ah semua beda itu. Mohon maaf, saya menyampaikan qaulul haq wa in kana murran. Saya akan sampaikan, walaupun pahit kita sampaikan, ya. Semoga jadi obat. Gak usah khawatir para umara. Santri-santri ini mendoakan pemimpin setiap hari. Ya, benar gak? Para kiai kita doain pemimpin gak tiap hari? Walaupun kita gak nyoblos, kita doain tiap hari kok. Doain tiap hari. Karena itu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, perintah dari para masyayikh. Maka saya kalau doa, Allahummarham man tawalla ala umur biladina, ya Allah rahmati siapapun yang urus negeri ini, apapun jabatannya, apapun urusannya, rahmati dia. Kita nggak benci. Kalau yang mengajarkan kebencian berarti dia sudah masuk ke ranah politik. Nah itu sudah bukan bagian saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini harus hati-hati di kitab pesantren. Tidak semua kitab gundul itu sahih. Ya. Sampai sekarang masih ada kiai, mohon maaf nih kiai, tiap tahun, tiap bulan ngomongin utlubul ilma, carilah ilmu. Tapi dia sendiri nggak cari ilmu tentang hadis ini. Masih dibaca juga hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi qala Rasulullah. Kapan Rasulullah ngomong begitu? Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan ulama. Saya dari kecil dengar seorang kiai ngomong begitu. Sekarang umurnya udah sekian masih baca hadis itu. Dia suruh orang belajar, dia nggak belajar. Maklum, para kiai ini bingung mau belajar sama siapa lagi. Nggak ada lagi yang lebih alim dari dia. Benar Pak Kiai? Kadang-kadang ada 1-2 kiai mengaku begitu. Padahal setiap ada orang alim, ada yang lebih alim darinya. Betapapun hebatnya ilmu kita, ada yang bergelar, ada yang berlaqab, macam-macam. Tapi semua ini berkah para masyayikh. Maka disebutkan dalam hadis, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Kiai dan santri itu sama-sama dapat kehormatan, reward, pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saya kalau salaman sama santri itu nggak pernah nolak. Tangan saya biarin aja, karena saya pengen dapat berkah dari cium tangan mereka. Walaupun dia berkeyakinan ingin dapat berkah dari tangan kita yang hina. Enggak, justru bibir mereka yang belum berdosa, air ludah mereka yang isinya zikir, nempel di tangan berkah Pak. Jangan-jangan kita ini yang merasa dulu kiai, sudah ustad, batin kita kotor karena sombong. Batin kita terlalu santai. Justru ketika bersalaman dengan santri itulah dosa-dosa kita digugurkan Allah. Apa kata Nabi? Ma yatasafahani muslimani. Tidaklah bermusafaha 2 orang muslim kecuali Allah ampuni sebelum
tangannya berpisah. Jadi ketika tangannya pisah, maka dosanya gugur. Tadi Pak Fadil Arif ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini boleh saya ceritain, Pak ya? Kata beliau, ini pandangan Pak Fadil Arif nih, Pak Bupati. Menurut saya, kata beliau, Islam itu penghormatannya dengan berdiri. Wah, cakep nih. Ini saya zaman lalu itu. Ar-Razi zaman lalu, begitu. Makanya saya dulu, Pak Bupati, kalau salaman sama kiai begini aja. 3 tahun. Karena menganggap cium tangan syirik. Tahu-tahu saya berguru kepada Syekh Taufik bin Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, dan beliau mencium salah satu tangan zuriat Nabi yang itu adalah muridnya. Wah, nggak mungkin guru saya orang alim mengamalkan sesuatu yang bid'ah, nggak mungkin. Karena dalil itu ada dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah nih santri-santri, orang alim itu dalil. Dalil itu bukan hanya ini cetakan, ini lembaran dalil. Dalil itu hidup di dalam diri orang alim. Oleh karena itu ulama itu hujjatullah alal alamin. Kiai-kiai kita ini, guru-guru kita ini hujjah Allah di muka bumi. Maka sah jika orang bertanya, kamu tahu dari mana amalan ini? Cukup dia katakan, dulu kiai saya beramal seperti ini. Itu sah. Itu bukan taklid. Itu sah. Karena dulu Imam Syafi'i sering ngomong begitu. Qala syekhuna, qala syekhi. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu an taqula haddatsana haddatsana. Ilmu itu kalau kamu nukil dari gurumu, guruku bercerita kepada kami, guruku menyampaikan kepada kami. Kalau sekarang lain ya. Sekarang trennya kalau disebut ilmu apa? Quran ayat sekian, nomor sekian, begitu ya? Itu indeks bukan ilmu. Indeks bukan ilmu. Ilmu itu fis sudur. Nggak ada nomornya di sini. Nomor-nomor surat, nomor-nomor hadis baru ada seabad belakangan ini. Sebelumnya belum ada. Maka santri-santri kalau emang mau hafalkan nomor boleh, tapi yang inti hafal yang di dalam nomor itu. Li'anna al-ilma laysa birraqam, ya? Ilmu itu bukan menyebutkan angka. Tapi memang hebat kalau ada orang menyebutin angka, hebat. Saya takjub. Jadi kiai-kiai kita ini hujjah. Yang mereka amalkan pasti ada dalilnya. Benar gak Pak Kiai? Mungkin gak pakai halu beramal? Gak mungkin ya? Pasti Pak Kiai baca kitab atau mendapatkan dari guru, ijazah dari syekh, diamalkan. Gak ada kiai-kiai buat-buat amalan. Wah, gawat. Kita tunggu. Sudah cukup?
Sudah ya? Innallaha ma'as sabirin. Gak usah khawatir, betul, tenang aja. Sengaja bikin jantungan aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. Wah, langsung panas. Berarti bentar lagi ceramahnya ya. Bapak Ibu, para santri, para masyayikh, para kiai. Suatu kali seorang tabi'in namanya Ikrimah. Ikrimah ini budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Budak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tidak merdeka. Karena dia budak, gampang diatur. Setelah dimerdekakan, dikasih makan, dikasih baju, dimandikan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mulai hari ini kamu jadi santri saya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Diajarkan Quran huruf per huruf, hadis kalimat per kalimat, cara sholat gerakan per gerakan, zikir harfan-harfan. Apa yang terjadi? Ikrimah diikat kakinya dengan kaki Abdullah bin Abbas. Setiap kali Ikrimah mau lari, ketarik. Badannya masih kecil, kurus, tarik. Kalau mau ngantuk, ditepuk-tepuk, bukan digampar, ditepuk-tepuk. Bukan digampar ya. Wah, kalau guru kita dulu pakai rotan. Tapi Abdullah Abbas enggak. Abdullah bin Abbas ditepuk-tepuk, dibangunin. Bangun, ngaji. Akhirnya Abdullah bin Abbas berhasil mendidik yang tadinya pakai ikat, pakai kain, pakai tali. Ikrimah enggak perlu lagi pakai tali. Dia sudah bisa sholat sendiri, sudah mau ngaji sendiri. Tapi itu masanya lama. Bayangkan, gurunya siapa? Sahabat Rasulullah. Apa gelar gurunya ini? Hibrul Ummah, tinta umat. Yang Nabi doakan, Abdullah bin Abbas punya adab. Yang didoakan Rasulullah berkah adab. Dulu Rasulullah sholat di rumah Maimunah. Rasulullah kalau malam hari buang air kecil, wudhu langsung sholat. Tiba-tiba selesai buang air kecil, ada yang menyediakan air. Dulu belum ada air keran. Jangan bayangkan ada sumur di sana dekat dari rumah, enggak ada. Itu air disediakan. Lalu bertanyalah baginda Nabi Muhammad SAW, ini air dari siapa?
Siapa yang menyediakannya? Kata Maimunah, itu Abdullah bin Abbas, umurnya waktu itu baru 11-12 tahun. Ini adik-adik kita berapa nih umurnya nih Pak Kiai? Yang di depan kecil-kecil itu ada 12-13? Ya, apa udah mimpi basah itu? Belum ya? Belum. Ini Abdullah bin Abbas sudah ngerti adab, belum mimpi basah. Ketika Nabi selesai wudu, beliau masuk ke ruangan. Tiba-tiba di belakang ikut Abdullah bin Abbas yang berumur 11 atau 12 tahun. Dia sholat sebelah kiri, Nabi tarik, lagi sholat, ini gerakan boleh, gerakan yang tidak membatalkan sholat. Ditarik, ditaruh sebelah kanan. Lalu Nabi tarik supaya sejajar. Setiap ditarik sejajar, dia mundur pelan-pelan. Ditarik lagi sejajar, dia mundur pelan-pelan. Yang ketiga kali Nabi biarkan. Setelah sholat Nabi tanya, "Hei Abdullah bin Abbas, kenapa kamu saya tarik ke depan sejajar, kamu mundur lagi?" Apa jawaban Abdullah yang masih kecil? Saya berdoa semoga yang kecil-kecil ini secerdas Abdullah bin Abbas. Amin. Apa kata beliau? Tidak pantas bocah kecil seperti Abdullah bin Abbas sejajar dengan kekasih Allah. Tahu dari mana ini anak bahwa Rasulullah adalah kekasihnya? Akhirnya Nabi pegang kepalanya, didoakan. Nah, ini yang mahal doa kiai. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa diijazahkan guru kami dan dibaca setiap ba'da salat. Makanya rata-rata murid beliau jadi kiai, jadi ulama. Saya paling bodoh di antara mereka. Tapi berkah doa yang diulang-ulang 5 waktu, ini saya dapat kecipratan keberkahan Abdullah bin Abbas. Apa artinya Allahumma faqihhu fid din? Ya Allah, buat anak ini faqih, mengerti ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman ayat, ta'wil. Diusap-usap kepalanya, didoakan. Dan benar, Abdullah bin Abbas umurnya belum sampai 20, Nabi sudah wafat. Nabi wafat umurnya 15 tahun. Satu riwayat 13 tahun. Tiba-tiba adalah perkumpulan, ini khalifah kedua. Karena Sayyidina Abu Bakar hanya setahun lebih sedikit atau 2 tahun lebih kurang. Memimpinlah Umar, Sayyidina Umar setiap kali berkumpul, ada kiai-kiai para sahabat berkumpul di sampingnya. Tapi kali ini lain. Sayyidina Umar ajak anak yang belum berumur 20 tahun duduk di sampingnya. Apa kata kiai-kiai senior di antara sahabat? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, untuk apa kamu bawa anak bocah kecil ini yang nggak ngerti urusan kita, yang tidak faham pemahaman kita? Sayyidina Umar senyum. Nggak tahu dia. Ini orang sudah diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Wahai tuan-tuan, apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Ini para kiai sudah tahu semua nih kisahnya. Apa makna al-fath? Apa makna surat An-Nasr? Kata mereka, jika kita menang orang masuk Islam, banyaklah istighfar dan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wah, itu ilmu fikih, bukan takwil. Kata Umar, bukan itu yang saya maksud. Itu saya juga tahu. Orang nerjemah Quran juga tahu. Jika kemenangan datang, orang masuk Islam, maka istighfarlah, banyaklah tasbih, karena Allah SWT Maha penerima taubat. Terus makna apa yang kau mau? Coba tanya Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Surat An-Nasr, mautu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr adalah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung semuanya kaget. Kenapa? Kalau Nabi sudah selesai tugasnya, mangkatkah beliau? Mangkat. Jadi Pak Kiai, Bu Nyai kalau sudah selesai tugas, nunggu waktu aja. Jadi jangan
Jangan selesai-selesai tugasnya. Itu makna kalam guru kita, selalu bangun pesantren, bukan bangunan fisik, bangunan ngaji terus. Buat program baru. Jangan proposal dulu Pak Kiai, ya, ngaji aja dulu. Bangunkan spiritnya, nanti Allah buatkan wadahnya. Sebagaimana Allah lebih awal menciptakan Nur Muhammad, baru diciptakan wadahnya Muhammad bin Abdullah. Panjang waktunya, ya. Bapak Ibu, para kiai, para masyayikh, para santri yang dimuliakan Allah, ini sudah azan, udah setengah jam ya, udah panas. Saya tadi terharu waktu lagu santri, karena teringat santri-santri tadi naik truk. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk para santri. Semoga lelahnya kalian diberkahi oleh Allah SWT. Dan saya berharap para kiai amalkan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna wa ahlana wa tullabana wa dhurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil bihaqqi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Barangkali itu para kiai, para masyayikh, kalau Pak Kiai, Pak teman-teman di pesantren ingin saya lama ngaji, taruh kitab di depan. Buat daurah kita, daurah Ahlussunnah, daurah hadis. Kalau undangannya begitu, saya mau cepat-cepat Pak. Cepat datang dan ngajinya bisa kita lamain. Ya, insya Allah. Jadi nanti kalau mau lama buat daurah Buya Margutin ya. Nanti kita buat daurah hadis, daurah akidah, daurah tasawuf. Insya Allah 2 jam nggak berhenti, 3 jam, 6 jam juga bisa. Sehari semalam juga boleh. Paling tepar. Barangkali itu dari kami, semoga bermanfaat. Semoga semua yang hadir dirahmati Allah, diridai Allah. Semua yang berjasa untuk acara hari ini, Allah ampunkan dosa-dosanya. Wabil khusus sahibul bait pesantren As-Sultan, moga Allah angkat derajat mereka, para masyayikhnya, bunyainya, kiainya, keluarganya, santrinya, dan semua para kiai, semua para santri, semua umara, semua ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.